Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar Anda di Chatterbox? Edisi hari ini Selasa 22 Juli 2025. 27 malam ke-27 Muharram 1447 Hijriah, yang artinya 2 malam lagi Muharramnya selesai, berganti ke bulan Safar. Teman-teman semuanya, saya nggak akan komentar banyak ya tentang yang lagi rame sekarang, karena ya kita tahulah ya bagaimana foto yang lagi disorot itu bicara itu. Terus juga statement dari Presiden Prabowo Subianto itu nanti akan dibicarakan oleh realita dan fakta di lapangan gitu. Tapi jujur ya teman-teman ya, kalau saya mau sedikit aja merespon statementnya dari abang saya, Bung Denny Siregar, memang ada benarnya juga ya. Memang dari kecil itu Pak Prabowo, Presiden Prabowo itu memang nggak pernah seperti mayoritas dari kita ini yang nggak pernah hidup susah gitu loh. Yang dibilang katanya ART atau pembantu rumah tangganya banyak, apa aja serba diturutin ya kan, dan sebagainya. Tapi you should also remember bahwa Pak Prabowo itu gak besar di Indonesia sebenarnya. Pak Prabowo itu besar di luar Indonesia, menghabiskan masa-masa kecilnya, masa-masa pertumbuhannya itu di berbagai negara. Ada di Swiss, ada di Prancis, ada di Jerman, ada di UK, bahkan di US. Prabowo baru pulang lagi ke Indonesia ketika mengikuti Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, Takmil, ya. Meaning Pak Prabowo itu memang tidak besar di Indonesia dan gak melihat realita yang ada. Begitu pulang ke Indonesia, lulus dari Akmil Magelang, ya, langsung gak berapa lama kemudian dinikahkan dengan Ibu Titi Soeharto, ya, Ibu Titi Soeharto itu loh. Jadi langsung menjadi keluarga atau boleh dibilang mantu dari Presiden kedua dari Republik Indonesia, Pak Harto kali itu. Jadi memang yang dibilang abang saya benar, nggak pernah susah hidupnya Pak Prabowo itu. Karir melejit karena dilejitkan oleh bapak mertuanya. Orang tuanya, bapak ibunya emang udah mapan dari lahir istilahnya. Ibaratnya bapaknya Prabowo, almarhum Sumitro Joyo Hadikusumo, memang dia dikenal begawan ekonomi, dan pada zamannya beliau adalah seorang miliarder pada zamannya. Kalau zaman sekarang kekayaannya Sumitro mungkin udah setara lah dengan para konglomerat Cindo di sini. Itu. Jadi makanya, Pak, nggak perlu kaget. Nggak perlu kaget sebenarnya. Karena memang dari kecil gak susah hidupnya. Sekalipun pernah diceritakan oleh beliau mengalami masa-masa yang
pahit dan kelam di Jordan ketika harus exile gara-gara diduga terlibat dalam tragedi 98. Hampir stateless dan kehilangan kewarganegaraan. Tapi sebenarnya Prabowo nggak susah hidup di Jordan, karena beliau berhubungan baik dengan yang sekarang ini Raja Abdullah II. Atau Abdullah bin Al-Husain, yang sejak tahun 99 menjadi raja dari Jordan atau Yordania. Tapi entah kenapa saya lebih nyaman pakai kata Jordan aja, ya, karena dari bahasa Arabnya Ordan, ya, lebih nyambung ke bahasa Inggrisnya Jordan. Nah itu. Temannya bukan orang sembarangan, ya. Bayangkan Raja Abdullah, bayangkan pada waktu itu Abdullah bin Al-Husain statusnya adalah putra mahkota Jordan. Di saat-saat terakhir bapaknya Raja Hussein waktu itu masih berkuasa sebagai Raja Jordan sampai meninggal tahun 99 karena sakit. Jadi sebenarnya di Jordan pun Prabowo nggak susah hidupnya. Itu nggak susah hidupnya. Itu teman-teman. Makanya yang dibilang abang saya benar. Jadi kita nggak perlu kaget. Siapa sih rakyat bagi Presiden Prabowo Subianto? Rakyat itu adalah para pejabat-pejabatnya, para dayang-dayangnya, para abdi dalamnya yang mengabdi kepada pemerintahan Prabowo. Dia hanya peduli dengan omongan orang-orang di situ aja. Jadi balik lagi ke mentalitas ABS, asal bapak senang, gitu. Padahal realitanya nggak seperti yang disampaikan. Kemiskinan dan pengangguran tidak turun, tapi naik. Data dari Bank Dunia itu udah bicara sebenarnya. Angka 65% kemiskinan ini nggak bisa dianggap sepele sebenarnya. Tapi ya kembali lagi, karena untuk menyenangkan Prabowo, ya jadinya seperti itu. Sayang sih kalau saya boleh bilang. Kita masih terlalu lemah untuk mengerti yang seperti itu. Makanya kenapa 58% pemilih pada Pilpres RI 2024 yang lalu itu harus bertanggung jawab penuh atas apa pilihannya. Ya karena mereka terbius, terbuai ya dengan apa yang kemudian itu disebut sebagai program populis. Makan siang gratis, kemudian jadi makan bergizi gratis. Salah satunya adalah karena itu. Jadi kayak orang kayak kelaparan. Belum lagi janji-janjinya yang kalau
buat saya pribadi itu terlalu muluk-muluk. Coba, kalau sekolah gratis bisa direalisasi, oke, bagus. Pendidikan tinggi gratis bisa terrealisasi, oke, bagus. Ya. Transportasi umum disubsidi, kalau memang itu bisa, bagus. Tapi kan kenyataannya nggak ada semua. Yang terjadi adalah efisiensi anggaran sebagai dampak atau impact dari pemborosan anggaran. Apa pemborosan anggaran? Salah satunya adalah pembentukan kabinet yang terlalu besar. Bayangkan 48 kementerian yang terdiri dari yang tadinya sudah digabung, dipisah, dipecah. Gitu. Yang sudah well established dipecah. Gitu. Memang niatnya baik. Tujuannya supaya biar lebih terfokus, biar lebih terarah gitu. Tapi kan ini malah menimbulkan near efisiensi. Zaman Pak Jokowi dulu ya, itu malah beberapa kementerian itu digabung. Perumahan digabung dengan pekerjaan umum, kehutanan digabung dengan lingkungan hidup, Ristek digabung dengan Dikbud, pendidikan kebudayaan. Ristek tadi saya lengkapi riset dan teknologi. Maaf. 4 LPNK, lembaga pemerintah non kementerian ya di bidang apa? Di bidang riset, inovasi, iptek, ilmu pengetahuan teknologi digabung. Aduh, maaf. Digabung menjadi satu under one maison. Namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang menggabungkan Batan, BPPT, LIPI, sama satu lagi adalah LAPAN, yang kemudian menjadi organisasi riset di bawah BRIN semuanya. ORPPT, ORIP, ORTAN, ORPAN gitu. Dan ada beberapa organisasi riset lain yang ada di bawah BRIN, termasuk organisasi riset yang sebelumnya berada di LIPI juga dibentuk. Lah ini kan bukti bahwa Jokowi sebenarnya melakukan efisiensi dalam pemerintahan dengan menggabungkan jumlah kementerian dan tidak bagi-bagi wakil menteri untuk semua pos kementerian. Di zaman Jokowi, baik kabinet kerja atau kabinet Indonesia Maju ya, itu tidak semua pos kementerian itu punya wakil menteri. Hanya beberapa kementerian vital aja yang dikasih wamen gitu. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu lebih ke arah itulah yang disebut kepemimpinan micromanagement, micro leadership. Tapi efektif gitu loh. Tapi efektif. Kalau ini kan semua kementerian ya dikasih wakil menteri, bahkan sekelas Menko saja dikasih wakil ya, sekelas Menko, Mensesnek ya, itu dikasih wakil gitu. Sesuatu yang tidak ada di zaman Pak Jokowi
Oh ya, saya lupa satu lagi ya. Di eranya Pak Jokowi, transmigrasi itu dipindahkan dari Kementerian Tenaga Kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Gitu. Tetap digabung, nggak dipisah. Cuma pindah tugas saja. Dari yang sebelumnya nyatu dengan Kementerian Tenaga Kerja, jadi nyatu dengan Kementerian PDT, Kemendes PDT. Gitu. Kementerian Desa, Kemendes dan PDT. Gitu, Pembangunan Daerah Tertinggal. Gitu. Jadi banyak digabungnya. Perumahan digabung dengan pekerjaan umum. Mbak, saya ingatkan lagi. Kehutanan digabung dengan lingkungan hidup. Ya kan? Riset dan teknologi digabung dengan pendidikan kebudayaan. Maka itu jadi nomenklatur kementerian terpanjang di kabinet Pak Jokowi. Kemendikbudristek. Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Waduh. Jadi banyak selebihnya nggak berubah. Ya, kecuali BKPM itu LPNK juga tadinya yang naik menjadi Kemenfes, Kementerian Investasi. Ya, itu tahun 2021 itu. Yang sekarang jadi Kemenfes Hilir, Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Kemarin baru saya lewatin tuh pas pulang. Kantornya di dekat Wisma Danantara atau ex Wisma Mandiri. Gitu. Welcome back teman-teman. Tapi karena kenapa digabung-gabung pada waktu itu? Ya karena memang terkendala oleh masalah regulasi. Tepatnya di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang sudah diubah lewat Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Jadi susunan kementerian dan badan ya. Bentar ya. Nah, lanjut ya. Jadi apa? Lanjut lagi. Jadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2008 itu membebaskan Presiden RI itu mau membentuk menteri berapa banyak sesuai kebutuhan. Kalau butuhnya kabinet yang besar gitu ya, ya dibentuk kabinet yang besar. Contoh sekarang kayak kabinet merah putih. Kabinet merah putih ya kan? Jumlahnya ada 48 menteri. Jauh lebih banyak dibandingkan kabinet pembangunan keberapa ya yang punya kabinet apa yang punya 38 menteri itu. Kabinet pembangunan apa ya? Lupa. Gitu teman-teman. Kenapa sampai terjadi 48? Karena Kemenko-nya ada 7. Ada juga yang ada Kemenko, 2 Kemenko yang dipecah. Kemenko Polhukam itu dipecah 2. Satu dikembalikan ke nama sebelumnya, Kemenko Polkam, Kementerian Koordinator Politik Keamanan, bidang politik keamanan. Satunya lagi jadi kementerian dengan nomenklatur terpanjang di kabinet merah putih.
yaitu Kemenkokumham IMIPAS. Ya. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kemenko Hukum HAM Imigrasi Pemasyarakatan. Nah, itu membawahi 3 kementerian yang tadinya under one maison. Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi 3. Kemenkumhamnya dipisah jadi 2. Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Tapi jabatan Kemenham ini bukan juga jabatan baru, karena di zaman Gus Dur sebenarnya udah ada. Walaupun nomenklaturnya saat itu adalah Menek HAM, Menteri Negara HAM. Orangnya udah meninggal, pejabatnya dari PAN, Partai Amanat Nasional, gitu. Terus Kemenko PMK, Pembangunan Manusia Kebudayaan, dipecah 2. Satunya tetap bernama Kemenko PMK, satunya lagi namanya Kemenko PM, Pemberdayaan Masyarakat. Itu dipecah. Itu. Terus di Kementerian Departemen ada 41 jadinya. Itu dipecah juga di bidang tadi hukum sudah, satu lagi yang dipecah banyak tuh di bidang pendidikan. Jadi Kemdikbudristek itu dipecah 3. 1 Kemendikdasmen, Pendidikan Dasar Menengah. Yang kedua Kemendikti-Saintek, Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Dan yang ketiga Kemenbud, Kementerian Kebudayaan. Nah, ini kementerian yang lagi berpolemik gara-gara masalah sejarah. Itu dipecah. Sisanya juga banyak yang dipecah-pecah. Parekraf dipecah 2. 1 pariwisata, satunya Ekraf, ekonomi kreatif, Ekraf. Terus satu lagi Kop UMKM. Ya. Yang satu koperasi aja, jadi namanya Kemenkop ya. Aduh, maaf. Oke, welcome back. Satunya Kemenkop ya, Kementerian Koperasi. Satunya lagi Kementerian UMKM, Kemen UMKM. Kantornya di Gatsu, di Smesco. Tapi kalau Kemenkop itu di Kuningan kantornya. Terus ada lagi Kemendes PDTT. Yang satu balik lagi ke asal. Iya. Ya, dua-duanya balik lagi ke asal. Satu Kementerian Desa PDT, satu lagi Kementrans, Transmigrasi, teman-teman. Dua-duanya balik lagi ke setelan awal gitu. Kemudian ada lagi banyak yang dipecah sampai gak hafal saya jujur. Iya, PU Perumahan. Yang satu balik lagi ke setelan awal, pekerjaan umum. Satunya lagi berubah menjadi PKP, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beda kantor ya. Gitu. Jadi banyak, ada 41 tuh dipecah-pecah. Yang paling ketara dipecah itu di bidang hukum sama pendidikan, Dikbudristek. Gitu. Jadi 3. Terus sampai dipecah 3 kementerian. Sisanya dari 1 jadi 2 kementerian. Kayak tadi koperasi UMKM, jadi satunya koperasi, satunya UMKM. Parekraf, satunya pariwisata, satunya ekonomi kreatif atau Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Terus lingkungan hidup dan kehutanan dikembalikan lagi ke setelan awal, dipisah gitu. Satu lingkungan hidup tambah nomenklatur jadi BPLH, Badan Pengendali Lingkungan Hidup. Satu lagi kehutanan
Kemudian satu lagi, kemudian apa? Kok satunya koperasi, satu lagi UMKM yang tadi udah ya. Iya. Gitu. Banyak yang dipecah itu. Posisi Menteri Kabinet Merah Putih ini gitu loh. Sebenarnya udah bagus digabung, beberapa ya. Beberapa udah bagus digabung, cuman ya dipisah karena biar lebih fokus katanya kerjanya. Nggak tahu fokusnya di mana gitu. Saya juga tidak ngerti gitu lah ya. Tidak terlalu mengerti gitu. Ya pada intinya sih kalau saya lihat apa yang terjadi di pemerintahan sekarang adalah ya begitu deh. Ya begitu. Kalau saya mah lebih arah ke ya menanggapi foto yang lagi rame itu adalah yang satu pura-pura jadi presiden, yang satu pura-pura jadi supreme leader atau pemimpin tertinggi gitu. Ya itu sih yang bisa saya share. Makasih banyak ya udah nonton teman-teman. Semoga harinya menyenangkan. Selamat sore dan sampai jumpa.